Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, gimana nih kabarnya hari ini? Udah lama banget ya, akhirnya aku bisa kembali berbagi seputar promil yang pernah aku jalani. Nah, nggak usah panjang lebar deh ya. Jadi kali ini aku bakalan cerita seputar HSG. HSG itu apa sih? Jadi HSG itu merupakan pemeriksaan yang tujuannya itu untuk melihat apakah saluran tuba falopi kita mengalami sumbatan atau tidak. Nah, kalau dia itu tersumbatnya itu sebagian atau seluruhnya. Kemudian mungkin ada teman-teman yang bertanya, saluran tuba falopi itu apa? Jadi saluran tuba falopi itu berfungsi sebagai tempat berjalannya sel telur dari ovarium menuju rahim saat ovulasi dan tempat pertemuan sel telur dengan sel sperma pada saat proses pembuahan. Makanya kalau tuba falopi tersumbat, perjalanan sel telur menuju rahim juga akan tersumbat dong ya. Aku sendiri melakukan tindakan HSG atau pemeriksaan HSG setelah beberapa tindakan-tindakan sebelumnya yang dilakukan oleh dokter spesialis kandungan belum berhasil. Pada saat itu aku tiba-tiba ditawari oleh dokternya dan dokternya bilang, gimana kalau kita melakukan pemeriksaan HSG aja. Aku yang saat itu nggak tahu sama sekali tentang HSG, gimana prosedurnya, sakit atau enggaknya, itu tanpa berpikir panjang langsung setuju gitu. Karena mikirnya saat itu gimana supaya aku itu bisa berhasil, bisa cepat-cepat punya momongan gitu kan. Tapi pada saat sebelum pemeriksaan itu aku sempet nanya juga sih sama dokternya, kira-kira nanti sakit nggak dok gitu. Terus dokternya cuma bilang sakit dikit aja kok. Untuk teman-teman yang bakal melakukan HSG, aku sarankan nggak usah cari tahu sakit atau enggaknya HSG ini, karena takutnya pada saat kalian baca-baca ternyata banyak yang bilang HSG itu sakit, malah jadi stres, terus ngulur waktu untuk pemeriksaan atau malah mundur gitu. Tapi ingat teman-teman, gimana pun prosedurnya, kalau kata aku sih kita itu nggak usah mikirin sakit atau enggaknya gitu. Kita bayangin aja gimana nanti rasa senengnya pada saat semua proses yang kita laluin ini berhasil. Pengalaman aku pribadi nih ya, kalau teman-teman mau tahu dikit cerita, tapi nggak menakutkan kok, nggak seserem yang teman-teman bayangin. Kalau aku waktu itu rasanya itu kayak nyeri head gitu. Jadi pada saat cairan kontras dimasukkan itu rasanya sakit, tapi seperti nyeri head, masih bisa ditahan lah ya. Dan dokternya pada saat itu juga bilang kalau emang udah nggak tahan rasa sakitnya nanti bilang. Jadi pemeriksaan HSG itu awalnya kita diminta oleh dokter atau ahli medis untuk berbaring seperti posisi melahirkan. Kemudian dokter memasukkan alat yang namanya spekulum. Alatnya seperti ini. Ini. Nah, gunanya itu untuk menahan dinding vagina agar tetap terbuka sehingga mulut rahim kita itu terlihat. Setelah spekulum masuk, kemudian dokter atau ahli medis akan memasukkan cairan atau zat kontras ke dalam tuba falopi kita. Kalau misalnya cairannya masuk, berarti tuba falopi kita tidak tersumbat. Dan sebaliknya, kalau cairannya tidak masuk, berarti tuba falopi kita tersumbat. Nah, pada saat cairan itu masuk, kita merasakan sakit seperti nyeri head tadi. Tapi seperti yang aku bilang tadi ya, masih bisa ditahan kok. Setelah pemeriksaan, aku dikasih atau diresepin obat anti nyeri oleh dokternya. Dan dokternya juga bilang kalau banyak yang berhasil juga setelah pemeriksaan HSG ini. Karena dia itu mungkin zat kontrasnya itu membersihkan rahim ya, atau prosesnya itu bikin rahim kita itu bersih atau gimana, aku juga kurang ngerti. So buat teman-teman yang sedang promil atau akan berencana melakukan HSG ini, nggak usah ragu deh. Siapa tahu ini jalan kalian untuk bisa berhasil hamil kan. Pokoknya semangat terus. Nah teman-teman, sekian dulu cerita-cerita kita tentang HSG kali ini. Teman-teman mau aku ceritain apa lagi nih seputar promil yang pernah aku jalani? Kalian bisa kasih saran lewat kolom komentar ya.
Pokoknya masih banyak cerita yang bakalan aku share untuk teman-teman semuanya. Jadi jangan lupa subscribe supaya teman-teman dapat notifikasi pada saat aku mengupload video selanjutnya. Klik like dan share juga ke teman-teman lain. Siapa tahu ada teman-teman di luar sana yang butuh info tentang video aku kali ini. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.